Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan soleha bunda? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, berkat rahmat hidayatnya lah kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walaupun melalui virtual seperti ini. Salawat dan salam tanpa pula kita junjungkan pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Baik, anak soleh dan soleha, hari ini Bunda mau menyampaikan materi untuk tema 4, subtema 3, pembelajaran 1, di mana mata pelajaran untuk materi ini adalah Bahasa Indonesia dan IPA. Oke, setelah ini kalian akan menyimak video pembelajaran mengenai pembelajaran kali ini. Kita lihat. Baik, anak soleh dan soleha, kita masuk untuk pembahasan pada pembelajaran kali ini. Sebelumnya, supaya lebih berkah, kita awali dengan let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak soleh dan solehah, kita masuk untuk pembelajaran hari ini, di mana muatan pelajaran untuk pembelajaran 1 di subtega ini ada 2 mupel ya, yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Bahasa Indonesia, kalian bisa melihat contoh percakapan di buku kalian, buku tematik 4D, subtema 3 di halaman 91, di mana itu percakapan singkat mengenai pekerjaan orang tua. Oke. Setelah itu, kalian akan menyimak video yang Bunda jelaskan ini mengenai mupel IPA, di mana mengenai hal yang menyebabkan kerusakan hutan. Hal yang menyebabkan kerusakan hutan di Indonesia. Ada 2 jenis ya nak. Yang pertama karena bencana alam, berarti dia terjadi secara alami. Yang kedua, karena kegiatan manusia, berarti kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan hutan. Apa saja ya yang karena bencana alam, karena alami, karena alam. Yang kedua, karena kegiatan manusia. Kita lihat yuk. Yang pertama, kita membahas tentang karena bencana alam. Yang pertama yaitu karena musim kemarau. Musim kemarau dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan pepohonan kering dan juga mati. Selain itu, musim kemarau juga menyebabkan struktur tanah menjadi rusak dan terjadi kebakaran hutan. Seperti ini kalian lihat contoh dari suasana alam karena musim kemarau. Karena bencana alam yang kedua yang kita lihat adalah karena letusan gunung berapi, di mana letusan gunung berapi akan merusak hutan, terutama hutan yang ada di lereng gunung berapi, ya, di bawah lereng gunung berapi. Hal ini karena magma yang keluar dari perut gunung berapi bersifat panas dan akan menerjang hutan yang berada di wilayah gunung tersebut. Kita lihat seperti contoh gambar dari peristiwa gunung berapi, ya, dan ini biasanya terjadi di Pulau Jawa, karena banyak gunung berapi yang masih aktif di sana. Penyebab karena bencana alam yang ketiga yaitu tsunami. Tsunami ini menyebabkan banyak pepohonan yang mati akibat terjangan gelombangnya yang sangat besar sekali ya, sangat dahsyat, dan juga menyebabkan tanah hutan menjadi terkena erosi. Jadi semua yang diterjang oleh gelombang itu menjadi rusak. Oke, itu tadi kerusakan hutan yang disebabkan karena alam, bencana alam. Sekarang kerusakan hutan yang disebabkan karena kegiatan manusia. Apa saja kegiatan manusia yang dapat merusak hutan? Kita lihat. Yang pertama, karena kebakaran hutan. Kebakaran hutan karena kegiatan manusia, mereka melakukannya karena alasannya pembukaan lahan perkebunan. Karena dianggap kegiatan ini lebih mudah dan murah. Menimbulkan kerusakan hutan yang cukup serius, ya. Baik merusak pohon-pohon, juga dapat merusak struktur tanah sehingga kehilangan kandungan unsur hara tanah yang menyuburkan tanah. Jadi sangat serius sekali ya akibat dari kerusakan hutan akibat kebakaran hutan ini. Sudah pohon tidak ada dan unsur tanah yang fungsinya untuk menyuburkan tanah sudah tidak berfungsi lagi. Kegiatan manusia yang kedua yang menyebabkan kerusakan hutan adalah penebangan hutan secara liar. Kita lihat contoh gambarnya seperti ini. Nah, penebangan hutan secara liar dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena
dengan berbagai tujuan. Salah satunya adalah pembukaan lahan baru untuk bercocok tanam maupun untuk pemukiman. Di mana kegiatan ini dapat mengakibatkan berkurangnya pepohonan dan menghilangkan rumah bagi banyak hewan yang tinggal di dalam hutan. Jadi sangat fatal sekali akibatnya penebangan hutan secara liar. Kegiatan yang ketiga yang menyebabkan kerusakan hutan adalah sistem cocok tanam perladangan berpindah, ya, di mana bercocok tanam merupakan salah satu sumber mata pencaharian kita, baik berupa pertanian maupun perkebunan. Ketika lahan suatu daerah sudah penuh karena pemukiman, salah satu lahan yang digunakan adalah lahan hutan. Nah, oleh karena itu, manusia dengan sengaja menebang pohon yang ada di hutan guna membuka lahan untuk bercocok tanam. Kegiatan manusia yang keempat yang menyebabkan kerusakan hutan adalah usaha pertambangan di wilayah hutan. Usaha pertambangan yang dilakukan di wilayah hutan juga akan menyebabkan kerusakan hutan. Kok bisa ya? Nah, usaha pertambangan dilakukan dengan mengambil barang tambang yang tersimpan di dalam tanah. Jadi, tanah itu akan digali guna mendapatkan barang tambang, sehingga menyebabkan kerusakan pada tanah dan menjadikan hutan mengalami kerusakan dan tidak akan berfungsi seperti seharusnya. Jadi yang tadinya bisa berfungsi sebagai baik, kemudian karena ada proses, ada kegiatan pertambangan, hutannya menjadi tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Kegiatan yang kelima, kegiatan manusia yang dapat merusak hutan, yaitu kegiatan transmigrasi. Ya, transmigrasi itu perpindahan penduduk dari wilayah yang padat ke wilayah yang tidak padat, atau yang sepi. Transmigrasi menyebabkan munculnya lahan pemukiman baru. Umumnya dilakukan dari tempat yang ramai menuju tempat yang sepi demi pemerataan pemukiman. Namun, biasanya menggunakan lahan hutan untuk membuka lahan pemukiman yang baru. Nah, ini mengakibatkan banyak pepohonan yang ditebang dan hutan tidak akan berfungsi kembali. Kita lihat nih, seperti ini berbondong-bondong mereka melakukan transmigrasi, dan ini contoh pemukiman dari transmigrasi tadi. Ya, jadi lahan hutannya ditebang, kemudian dijadikan sebagai tempat pemukiman. Otomatis pohon-pohon yang mati dan lagi-lagi hutan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Baik, anak soleh-solehah, tadi itu penjabaran Bunda mengenai hal yang menyebabkan kerusakan hutan ya. Setelah ini, untuk bahasa Indonesia, kalian membuat percakapan singkat dengan saudara kalian atau teman kalian di rumah yang berhubungan mengenai percakapan tentang pekerjaan orang tua kalian masing-masing, ya. Dan untuk bupel IPA-nya, kalian mewarnai Pulau Kalimantan Timur, di mana ada di buku tematik kalian di halaman 93. Kalian memprediksi bagaimana keadaan hutan kita di tahun 2030 kalau misi kegiatan manusia seperti yang Bunda jelaskan masih sangat-sangat tidak dibatasi, ya. Kalian prediksi bagaimana keadaan hutan kita pada di tahun 2030 mendatang. Silakan kalian mewarnainya di buku tematik di halaman 93. Oke, anak dan soleha, kegiatan tadi tuh kalian upload di topik latihan dan tugas di Google Classroom Hamzah Class. Baik, anak dan soleha, tadi penjabaran Bunda, penjelasan Bunda mengenai pembelajaran 1 di Sututma 3 ini, di mana kalian bisa mengetahui hal-hal apa saja yang menyebabkan kerusakan hutan, baik yang secara alami karena bencana alam maupun karena kegiatan manusia. Untuk itu dapat kita minimalisir kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan hutan. Baik anak soleh dan soleha, sekian tadi untuk pembelajaran Bunda hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat PDR, semangat belajar dari rumah.